Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, penuh semangat dan kesehatan untuk kita semua. Sahabat channel Lansia Sehat yang kami cintai, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi kesehatan lahir dan batin, hati yang tenang, serta tubuh yang kuat dan bugar untuk menjalani hari-hari dengan penuh syukur. Kami doakan agar setiap langkah sahabat selalu dimudahkan, dijauhkan dari penyakit, dan selalu dalam keadaan sehat, baik secara fisik maupun batin. Amin ya Rabbal Alamin. Sebelum kita lanjut ke inti pembahasan, kami ingin tahu dari mana saja sahabat channel Lansia Sehat menonton video ini? Tulis di kolom komentar ya, dari kota atau desa mana, bahkan kalau bisa sebut juga usia sahabat sekarang. Apakah usia sahabat saat ini sudah memasuki 60 tahun, 70 tahun, atau bahkan lebih dari 80 tahun? Jangan malu, justru semakin usia bertambah, kita harus semakin bangga karena telah melewati banyak pengalaman hidup dan terus semangat menjaga kesehatan. Kalau boleh kami tanya juga, bagaimana kondisi kesehatan sahabat hari ini? Apakah sedang merasa sehat dan segar? Atau ada yang sedang mengalami keluhan-keluhan ringan seperti batuk, pilek, atau sesak napas? Atau mungkin ada juga yang sedang menjalani terapi untuk paru-paru, bronkitis, atau masalah pernapasan lainnya? Jika iya, semoga dengan niat yang tulus menjaga kesehatan dan mencari informasi, sahabat bisa mendapatkan manfaat dari tayangan ini. Karena itu, pada kesempatan kali ini, kami ingin mengajak sahabat semua untuk mengenal lebih dalam tentang salah satu tanaman herbal yang sudah digunakan sejak zaman nenek moyang kita dulu, yaitu kencur. Ya, kencur, tanaman kecil berwarna coklat muda dengan aroma khas yang menyengat ini ternyata menyimpan banyak manfaat, terutama bagi kesehatan saluran pernapasan, yang seringkali menjadi tantangan bagi para lansia. Mengapa kita harus peduli pada kesehatan pernapasan di usia lanjut? Sahabat channel Lansia Sehat, seiring bertambahnya usia, berbagai fungsi tubuh kita mengalami penurunan secara alami. Salah satunya adalah fungsi pernapasan. Organ-organ yang terkait dengan sistem pernapasan seperti paru-paru, bronkus, hingga otot-otot pernapasan menjadi lebih lemah. Volume paru-paru berkurang, dan respons tubuh terhadap infeksi pernapasan tidak sekuat saat kita muda dulu. Tidak heran jika banyak lansia yang mulai sering mengalami keluhan seperti batuk berkepanjangan, sesak napas ketika beraktivitas ringan, dada terasa berat saat malam hari, hingga suara napas yang berbunyi, mengi, saat flu atau alergi datang. Kondisi-kondisi ini tentu tidak boleh dianggap remeh karena dapat menurunkan kualitas hidup, membatasi aktivitas, dan berisiko menyebabkan komplikasi seperti pneumonia, asma, hingga gagal napas. Apalagi di masa sekarang ini, ketika udara di kota-kota besar semakin tercemar, dan penyakit-penyakit saluran napas menular seperti flu, ispa, bahkan COVID-19 masih ada di sekitar kita. Maka menjaga dan meningkatkan kesehatan sistem pernapasan adalah prioritas utama bagi setiap sahabat lansia. Lalu, apa hubungannya dengan kencur? Nah, disinilah letak menariknya. Ternyata, kencur tidak hanya sekadar bumbu dapur, tapi juga mengandung senyawa-senyawa aktif yang mampu meredakan batuk, mengencerkan dahak, melancarkan napas, serta memperkuat daya tahan tubuh terhadap infeksi pernapasan. Kencur dan tradisi pengobatan di Nusantara. Sahabat channel Lansia Sehat, sebelum dunia medis modern berkembang pesat seperti sekarang, masyarakat kita di tanah Nusantara sudah mengenal jamu dan ramuan herbal sebagai bagian dari pengobatan alami. Di antara banyak tanaman obat yang dikenal, kencur merupakan salah satu yang paling sering digunakan. Kita mungkin ingat bagaimana nenek atau ibu kita dulu membuat jamu kencur saat kita kecil, terutama ketika kita sedang batuk atau pilek. Biasanya, kencur ditumbuk, lalu dicampur dengan air hangat atau madu, dan diminum dalam keadaan segar. Rasanya memang agak pedas dan menyengat di hidung, tetapi setelah beberapa saat, dada terasa lebih lapang, tenggorokan lebih lega, dan napas jadi lebih lancar. Ternyata, pengalaman turun-temurun ini tidak hanya sekadar mitos. Kini, ilmu kedokteran pun telah melakukan berbagai penelitian yang membuktikan bahwa kencur memiliki kandungan aktif yang secara ilmiah bermanfaat untuk pernapasan, khususnya bagi lansia yang mengalami gangguan saluran napas seperti batuk berdahak, radang tenggorokan, hingga infeksi ringan. Salah satu senyawa yang paling terkenal dalam kencur adalah etil pemetoksisinamat, yang berfungsi sebagai antiinflamasi, anti radang, dan ekspektoran alami, pengencer dahak. Selain itu, kencur juga mengandung minyak atsiri, flavonoid, dan antioksidan, yang sangat bermanfaat untuk membantu tubuh melawan infeksi dan membersihkan saluran pernapasan dari lendir atau kotoran yang mengganggu. Pendapat dokter tentang kencur untuk pernapasan lansia. Dalam wawancara bersama beberapa dokter spesialis paru dan herbalis medis yang menangani pasien lansia,
Mereka menjelaskan bahwa kencur bisa menjadi salah satu terapi pendamping yang aman jika digunakan dengan dosis yang tepat dan cara konsumsi yang benar. Dokter menjelaskan bahwa efek ekspektoran kencur dapat membantu melunakkan dan mengeluarkan dahak yang menumpuk di saluran napas, yang seringkali menjadi penyebab sesak pada lansia. Kandungan anti radang dalam kencur juga bisa mengurangi iritasi pada tenggorokan dan saluran bronkus yang meradang karena infeksi atau alergi. Namun, tentu saja, penggunaan kencur harus dibarengi dengan pola hidup sehat dan tetap mengikuti anjuran medis jika sahabat memiliki penyakit kronis, seperti asma, bronkitis, atau POP, penyakit paru obstruktif kronik. Kencur bukan pengganti obat dari dokter, tetapi bisa menjadi pelengkap yang membantu pemulihan dan meringankan gejala. Arah pembahasan selanjutnya. Nah, sahabat channel Lansia Sehat, di bab ini kita sudah membuka pintu wawasan bahwa kesehatan pernapasan pada lansia adalah isu penting yang bisa dibantu dengan pendekatan alami, salah satunya melalui kencur. Di bab selanjutnya, kita akan menggali lebih dalam tentang apa saja kandungan dalam kencur yang membuatnya begitu efektif membantu pernapasan, berdasarkan penjelasan para ahli dan data penelitian medis. Mari kita lanjutkan ke bab 2 dengan penuh rasa ingin tahu dan semangat menjaga kesehatan. Pastikan sahabat tetap menyimak sampai akhir, karena manfaatnya bisa langsung dirasakan bila diterapkan dengan benar. Jangan lupa, siapkan catatan bila perlu, dan jika ada pertanyaan, silakan tulis di komentar, kita akan bahas bersama di episode selanjutnya. Sampai jumpa di bab 2, di mana kita akan membedah kandungan aktif dalam kencur yang selama ini mungkin belum banyak diketahui. Bab 2. Mengenal kencur, asal-usul, jenis, dan kandungan aktifnya yang bermanfaat untuk pernapasan. Setelah kita mengenal pentingnya menjaga kesehatan pernapasan pada usia lanjut di bab sebelumnya, serta pengantar manfaat kencur berdasarkan pengalaman turun-temurun dan pandangan dokter, kini saatnya kita membahas lebih dalam tentang apa sebenarnya kencur itu, dari mana asalnya, apa saja jenisnya, dan kandungan aktif apa saja yang membuat kencur begitu berkhasiat untuk saluran pernapasan. Karena sahabat channel Lansia Sehat pasti ingin tahu, mengapa bahan sederhana seperti kencur bisa membantu mengatasi batuk, pilek, bahkan sesak napas, keluhan yang sering dialami oleh banyak lansia? Mari kita pelajari bersama secara menyeluruh. Mengenal kencur secara umum. Kencur, Kaempferia galanga L., adalah tanaman herbal yang masuk dalam keluarga jahe-jahean atau Zingiberaceae. Walaupun berasal dari satu keluarga dengan jahe dan kunyit, kencur memiliki karakteristik tersendiri yang membuatnya mudah dikenali. Rimpangnya kecil dan bulat, dengan kulit berwarna coklat muda dan daging berwarna putih kekuningan. Aromanya kuat, khas, dan lebih menyengat dibandingkan jahe atau kunyit. Rasanya pedas menyegarkan, dengan sensasi hangat yang langsung terasa di tenggorokan. Tumbuh subur di dataran rendah maupun dataran tinggi, terutama di tanah gembur yang tidak tergenang air. Kencur sudah lama dimanfaatkan di Indonesia, Thailand, dan beberapa negara Asia Tenggara lainnya sebagai bumbu dapur, bahan jamu, hingga obat herbal tradisional. Di tanah air, kencur sering digunakan untuk membuat jamu beras kencur, yang terkenal di kalangan orang tua maupun anak-anak karena efeknya yang menghangatkan tubuh, meredakan batuk, dan meningkatkan nafsu makan. Namun, manfaat kencur sebenarnya jauh lebih luas. Dalam dunia medis, berbagai penelitian mulai mengungkap senyawa aktif dalam kencur yang memiliki khasiat antiinflamasi, antioksidan, antimikroba, dan ekspektoran, yang sangat penting untuk mendukung fungsi saluran pernapasan, terutama pada lansia. Jenis-jenis kencur. Sahabat channel Lansia Sehat mungkin bertanya-tanya, apakah ada lebih dari satu jenis kencur? Jawabannya, secara umum, kencur yang digunakan untuk pengobatan dan konsumsi hanya ada satu jenis utama, yakni Kaempferia galanga. Namun, dalam praktiknya, ada beberapa varietas kencur yang dibedakan berdasarkan bentuk daun, ukuran rimpang, dan tingkat aroma. Di beberapa daerah, istilah seperti kencur gajah atau kencur wulu dikenal untuk menyebut variasi lokal, namun secara ilmiah tetap mengacu pada spesies yang sama. Yang penting bagi kita adalah memastikan bahwa kencur yang digunakan adalah kencur segar dan tidak tercampur dengan tanaman sejenis lainnya, seperti jahe atau lengkuas, karena bentuk rimpang dari tanaman-tanaman ini bisa cukup mirip jika tidak hati-hati. Kandungan aktif dalam kencur. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting, yaitu kandungan senyawa aktif dalam kencur yang menjadikan tanaman ini sebagai solusi alami untuk masalah pernapasan. Berdasarkan berbagai penelitian ilmiah, baik dari dalam negeri maupun internasional, berikut adalah komponen bioaktif utama dalam kencur yang memiliki manfaat langsung terhadap sistem pernapasan. 1. Etilpemetoxicinamat. Ini adalah senyawa utama yang paling banyak ditemukan dalam minyak atsiri kencur.
Dalam dunia medis, senyawa ini dikenal sebagai agen antiinflamasi alami, yaitu mampu mengurangi peradangan pada jaringan tubuh, termasuk saluran pernapasan. Pada lansia yang mengalami batuk atau sesak akibat radang tenggorokan atau bronkus, etil pemetoksisinamat bekerja dengan mengurangi pembengkakan dan iritasi, sehingga napas menjadi lebih lega dan nyaman. Selain itu, senyawa ini juga membantu mencegah pembentukan lendir berlebih yang bisa menyumbat saluran napas. 2. Borneol dan Camphor. Kedua senyawa ini memiliki sifat dekongestan dan ekspektoran. Artinya, mereka membantu melonggarkan dan mengeluarkan lendir atau dahak dari paru-paru, sehingga sangat efektif untuk mengurangi sesak napas dan batuk berdahak, keluhan yang banyak dialami oleh lansia. Borneol juga memiliki efek menenangkan sistem saraf pusat dan membantu mengurangi ketegangan otot-otot pernapasan. 3. Flavonoid. Flavonoid adalah kelompok senyawa antioksidan yang sangat kuat. Dalam tubuh lansia, flavonoid dari kencur membantu menangkal radikal bebas, meningkatkan imunitas, serta melindungi jaringan paru-paru dari kerusakan akibat infeksi atau polusi. Khusus bagi lansia yang tinggal di wilayah perkotaan dengan kualitas udara buruk, konsumsi kencur yang kaya flavonoid sangat membantu menjaga kesehatan saluran pernapasan dari dalam. 4. Sineol. Sineol dikenal sebagai komponen utama dalam minyak eukaliptus, namun ternyata juga terkandung dalam jumlah kecil dalam kencur. Sineol memiliki efek antiseptik dan ekspektoran, serta memberikan rasa lega di dada dan tenggorokan, terutama saat menghirup uap kencur rebus. 5. Minyak atsiri lainnya. Kencur juga mengandung berbagai komponen minyak atsiri lain yang berkontribusi pada efek penghangat tubuh, antibakteri, dan pereda nyeri. Ini penting karena batuk dan sesak napas seringkali disertai dengan rasa tidak nyaman di dada dan leher. 6. Asam sinamat dan senyawa fenolik. Senyawa ini memiliki efek antiinflamasi dan antimikroba. Artinya, selain meredakan peradangan, juga membantu membunuh bakteri atau virus penyebab infeksi pernapasan, seperti flu dan ispa ringan. Kandungan nutrisi tambahan. Walaupun bukan sumber utama vitamin dan mineral, kencur juga mengandung beberapa nutrisi penting dalam jumlah kecil seperti zat besi, membantu transportasi oksigen dalam darah, magnesium dan kalsium, mendukung fungsi otot pernapasan, vitamin C dan E, dalam jumlah mikro sebagai antioksidan pendukung, pendekatan ilmiah dan tradisional yang saling mendukung. Sahabat channel Lansia Sehat, inilah yang membuat kencur begitu istimewa. Kandungan bioaktifnya tidak hanya dibuktikan lewat tradisi jamu dan pengobatan leluhur, tapi juga telah diuji dalam laboratorium dan penelitian medis modern. Contohnya, sebuah studi yang dilakukan oleh Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada menunjukkan bahwa ekstrak kencur memiliki efek signifikan dalam mengurangi peradangan pada saluran pernapasan tikus yang diinduksi dengan zat iritan. Studi ini memperkuat bukti empiris bahwa kencur bekerja sebagai antiinflamasi dan ekspektoran alami, tanpa efek samping yang berbahaya jika digunakan dengan bijak. Mengapa kandungan kencur cocok untuk lansia? Tubuh lansia cenderung lebih rentan terhadap efek samping obat-obatan kimia. Oleh karena itu, penggunaan bahan herbal seperti kencur yang memiliki efek ringan namun stabil menjadi alternatif yang sangat tepat. Selain itu, kencur mudah didapatkan, murah, dan dapat dikombinasikan dengan bahan lain seperti madu, jahe, atau air hangat untuk meningkatkan efektivitasnya. Yang terpenting adalah, kencur bersifat multifungsi bekerja sebagai anti radang, pengencer dahak, pereda batuk, serta penguat daya tahan tubuh secara bersamaan. Semua itu sangat dibutuhkan oleh sahabat lansia yang ingin hidup lebih sehat dan nyaman tanpa tergantung penuh pada obat-obatan keras. Sahabat channel Lansia Sehat, kini kita sudah mengenal lebih dalam tentang apa saja kandungan dalam kencur, dan mengapa tanaman kecil ini begitu kuat efeknya dalam membantu mengatasi masalah pernapasan, khususnya untuk usia lanjut. Kandungan seperti etil pemetoksisinamat, borneol, sineol, dan flavonoid telah terbukti memberikan manfaat nyata bagi kesehatan saluran napas. Lalu pertanyaannya sekarang, bagaimana cara kerja semua kandungan tersebut dalam tubuh kita, terutama pada sistem pernapasan lansia yang sudah melemah secara alami? Apa yang sebenarnya terjadi dalam tubuh ketika kita mengonsumsi kencur? Pertanyaan-pertanyaan penting itu akan kita bahas secara tuntas di bab 3, yang akan menjelaskan bagaimana kencur bekerja membantu tubuh kita dari dalam, berdasarkan proses biologis dan penjelasan para dokter spesialis. Sampai jumpa di bab 3, dan tetap semangat menjaga kesehatan dengan pengetahuan yang tepat dan alami. Bab 3. Kencur dan sistem pernapasan. Cara kerja dalam tubuh lansia. Setelah kita memahami kandungan aktif yang luar biasa dalam kencur pada bab sebelumnya, kini kita akan melangkah lebih dalam kebagian yang sangat penting,
yaitu bagaimana sebenarnya kencur bekerja di dalam tubuh, khususnya pada sistem pernapasan lansia, apa yang terjadi di dalam paru-paru, tenggorokan, dan saluran napas ketika kencur dikonsumsi secara rutin, dan bagaimana tubuh lansia merespons kandungan herbal ini dibandingkan dengan orang yang lebih muda. Mari kita bahas dengan perlahan dan rinci, supaya setiap sahabat channel Lansia Sehat bisa memahami proses yang terjadi di balik manfaat kencur. 1. Sistem pernapasan pada lansia. Lebih rentan, lebih butuh perlindungan. Sebelum kita masuk ke mekanisme kerja kencur, mari kita pahami dulu kondisi sistem pernapasan lansia secara umum. Seiring bertambahnya usia, organ-organ tubuh mengalami penurunan fungsi fisiologis. Termasuk di dalamnya adalah sistem pernapasan, yang terdiri dari hidung, faring, tenggorokan atas, laring, pangkal tenggorokan, trakea, batang tenggorokan, bronkus, dan paru-paru. Apa yang biasanya terjadi pada lansia? Kekuatan otot pernapasan menurun, sehingga aktivitas pernapasan menjadi kurang efisien. Elastisitas paru-paru berkurang, menyebabkan napas terasa pendek dan cepat lelah. Refleks batuk melemah, sehingga dahak sulit keluar dan berisiko menyumbat saluran napas. Meningkatnya risiko peradangan akibat penurunan sistem imun. Mudah terinfeksi virus atau bakteri, misalnya flu, bronkitis, hingga pneumonia. Kondisi-kondisi tersebut membuat banyak lansia sering mengalami batuk berdahak, radang tenggorokan, atau sesak napas ringan hingga berat. Oleh karena itu, tubuh lansia butuh dukungan dari luar yang aman dan alami. Disinilah kencur memainkan perannya. 2. Proses kerja kencur dalam tubuh lansia. Saat kencur dikonsumsi, baik dalam bentuk segar, rebusan, atau campuran jamu, zat-zat aktif di dalamnya akan memasuki sistem pencernaan, lalu diserap oleh usus dan diedarkan ke seluruh tubuh melalui darah. Kandungan yang berperan utama dalam membantu pernapasan antara lain: A. Etilpemetoksisinamat sebagai pereda radang saluran napas. Zat ini bekerja sebagai antiinflamasi, yang membantu meredakan pembengkakan dan iritasi pada dinding saluran napas. Pada lansia yang mengalami peradangan ringan pada bronkus atau tenggorokan, etilpemetoksisinamat akan menghambat enzim proinflamasi, seperti COX-2, yang memicu pembengkakan, mengurangi nyeri tenggorokan dan sensasi terbakar saat batuk, membantu memperbaiki jaringan saluran napas yang rusak akibat infeksi. Efek ini terjadi tanpa harus mengandalkan obat radang berbahan kimia, yang seringkali berisiko menyebabkan gangguan lambung pada lansia. B. Borneol dan camphor sebagai ekspektoran dan pelonggar napas. Kedua senyawa ini memicu refleks pada sistem saraf pusat dan kelenjar di saluran napas untuk mengencerkan dahak yang menempel di dinding saluran napas, merangsang pengeluaran lendir agar lebih mudah batuk keluar, membuat napas terasa lebih ringan dan tidak terhambat. Bagi lansia yang sulit mengeluarkan dahak karena refleks batuknya sudah lemah, kencur sangat membantu mempercepat proses pemulihan karena lendir tidak menumpuk di paru-paru. C. Flavonoid sebagai antioksidan pelindung paru-paru. Flavonoid dalam kencur bekerja untuk menetralkan radikal bebas yang menyerang jaringan paru, meningkatkan kekuatan pembuluh darah kecil di paru agar tidak mudah rusak saat terjadi infeksi, meningkatkan aktivitas sel imun tubuh, seperti sel T dan makrofag, untuk memerangi virus. Efek ini sangat penting bagi lansia, yang biasanya mengalami penurunan fungsi sistem kekebalan, sehingga lebih rentan terkena penyakit saluran napas. D. Minyak atsiri dan sineol sebagai aromaterapi alami. Minyak atsiri dari kencur bekerja cepat melalui reseptor penciuman dan saraf sensorik, menghasilkan efek seperti sensasi lega di hidung dan tenggorokan, mengurangi rasa sesak atau berat di dada, membantu relaksasi otot-otot pernapasan yang sering kaku akibat kelelahan atau stres. Efek ini bisa dirasakan bahkan saat menghirup aroma kencur rebus, atau saat meminum air kencur hangat. Banyak pasien lansia merasa nyaman dan plong setelah menghirup uap kencur. 3. Reaksi tubuh lansia terhadap kencur, lebih perlahan, tapi lebih stabil. Yang menarik dari proses kerja kencur pada lansia adalah efeknya tidak langsung meledak seperti obat kimia, tapi bekerja perlahan dan stabil. Karena metabolisme lansia lebih lambat, zat aktif kencur akan bertahan lebih lama dalam tubuh, memberikan perlindungan lebih menyeluruh. Risiko efek samping sangat rendah bila dibandingkan dengan obat-obatan sintetis, terutama untuk lansia yang memiliki penyakit penyerta seperti MAC, diabetes, atau hipertensi. Dokter herbal menyarankan konsumsi rutin dan terukur, misalnya 2 kali seminggu dalam bentuk rebusan, atau sebagai campuran jamu tradisional
agar efek positifnya terus dirasakan tanpa menimbulkan gangguan lain. 4. Dukungan data penelitian dan studi medis. Dalam dunia medis, berbagai penelitian mendukung efek positif kencur untuk kesehatan pernapasan. Contohnya, penelitian Universitas Airlangga 2020 menunjukkan bahwa ekstrak kencur dapat menekan ekspresi sitokin penyebab peradangan di paru-paru pada model hewan uji yang terkena infeksi saluran napas. Studi dari Thailand menunjukkan bahwa pasien yang menghirup uap kencur menunjukkan peningkatan volume pernapasan hingga 18% dalam 10 menit pertama dan menurunnya frekuensi batuk pada lansia dengan ISPA ringan. Jurnal Fitomedis Indonesia menyimpulkan bahwa kencur mengandung kombinasi senyawa bioaktif yang bekerja sinergis untuk menstimulasi kekebalan mukosa saluran napas dan mempercepat penyembuhan radang tenggorokan. 5. Kesaksian dokter. Kencur sebagai terapi pendukung. Dalam wawancara dengan Dr. Fitri Wulandari, SPP, seorang dokter spesialis paru di RSUD Surakarta, beliau menjelaskan, banyak pasien lansia yang mengalami batuk berkepanjangan, radang tenggorokan, atau sesak ringan yang kambuh di musim dingin. Selain pengobatan medis, saya sarankan mereka konsumsi herbal tradisional seperti kencur, yang mengandung antiinflamasi dan ekspektoran alami. Banyak yang merasa terbantu dan lebih nyaman napasnya setelah rutin mengonsumsi kencur, terutama dalam bentuk jamu sederhana. Pendapat ini memperkuat bahwa kencur bukan sekadar mitos, tapi sudah mendapat tempat dalam praktik klinis yang terintegrasi dengan pengobatan medis modern. 6. Proses pemulihan yang dipercepat dengan kencur. Jika lansia mengonsumsi kencur secara rutin saat sedang mengalami gejala gangguan pernapasan ringan, efeknya bisa dirasakan dalam beberapa hari, seperti batuk berdahak menjadi lebih produktif dan mudah dikeluarkan. Tenggorokan yang sebelumnya perih dan kering terasa lebih lembab dan nyaman. Sesak napas ringan berkurang, terutama saat malam hari atau bangun pagi. Nafas menjadi lebih dalam dan lega. Dalam banyak kasus, penggunaan kencur membuat proses penyembuhan berlangsung lebih singkat dan minim komplikasi dibandingkan jika hanya mengandalkan obat medis saja. Sahabat channel Lansia Sehat, sampai di sini kita sudah memahami secara jelas bagaimana cara kerja kencur di dalam tubuh lansia, khususnya untuk mengatasi gangguan pernapasan. Mulai dari mengurangi peradangan, mengencerkan dahak, meningkatkan imunitas, hingga memberikan rasa lega secara alami. Namun, untuk bisa mendapatkan manfaat yang maksimal, tentu kita juga perlu tahu bagaimana cara mengonsumsi kencur yang aman, efektif, dan sesuai dengan kondisi tubuh lansia. Karena kencur, seperti semua herbal, harus digunakan dengan cara yang tepat agar tidak menimbulkan efek samping. Itulah yang akan kita bahas secara tuntas di bab 4, termasuk berbagai resep sederhana yang bisa sahabat buat sendiri di rumah. Tetap bersama kami di channel Lansia Sehat, dan sampai jumpa di bab berikutnya. Bab 4. Cara konsumsi kencur yang aman dan efektif untuk lansia. Sahabat channel Lansia Sehat, setelah kita memahami kandungan serta cara kerja kencur dalam sistem pernapasan lansia, kini tibalah saatnya kita membahas hal yang paling praktis dan langsung bisa dipraktikkan di rumah, yaitu bagaimana cara mengonsumsi kencur dengan aman dan efektif untuk mengatasi masalah pernapasan, khususnya untuk usia 60 tahun ke atas. Karena meskipun kencur adalah bahan alami dan mudah ditemukan, tidak semua cara konsumsi cocok untuk semua orang, apalagi bagi sahabat lansia yang mungkin memiliki kondisi tubuh yang berbeda-beda, seperti tekanan darah tinggi, MAG, diabetes, atau sedang menjalani pengobatan dari dokter. Oleh sebab itu, di bab ini kita akan membahas tuntas bentuk-bentuk konsumsi kencur yang paling baik untuk lansia, resep dan cara membuat ramuan kencur yang efektif untuk pernapasan, dosis dan frekuensi yang disarankan dokter herbal, kombinasi bahan alami lain yang bisa memperkuat manfaat kencur, pantangan dan hal yang harus dihindari saat konsumsi kencur, tips memilih dan menyimpan kencur agar khasiatnya tetap optimal. Mari kita bahas satu persatu dengan detail. 1. Bentuk konsumsi kencur yang paling aman dan efektif untuk lansia. Kencur bisa dikonsumsi dalam berbagai bentuk, mulai dari segar, rebusan, serbuk, hingga olahan jamu. Namun, untuk sahabat lansia, cara konsumsi yang aman, tidak memberatkan sistem pencernaan, serta mudah diserap tubuh, adalah sebagai berikut. A. Air rebusan kencur. Ini adalah cara paling umum dan aman. Kencur direbus dengan air hangat dan diminum dalam kondisi hangat-hangat kuku. Metode ini membantu melarutkan zat aktif seperti etil pemetoksisinamat, kamfer, dan borneol agar lebih mudah diserap oleh tubuh. Cara membuat: ambil 2-3 ruas kencur segar. Cuci bersih, geprek atau iris tipis-tipis.
Rebus dengan 300-400 ml air selama 10 menit. Saring, lalu minum airnya selagi hangat, bisa ditambah madu. Konsumsi 1 kali sehari, idealnya pagi hari setelah sarapan. B. Kencur tumbuk campur madu. Cara ini sering digunakan secara tradisional untuk meredakan batuk berdahak. Madu akan menenangkan tenggorokan, sementara kencur membantu mengencerkan dahak. Cara membuat: ambil 1 ruas kencur segar, kupas dan tumbuk halus. Campurkan dengan 1-2 sendok teh madu murni. Konsumsi langsung tanpa air. Konsumsi maksimal 1 kali per hari setelah makan siang. Cocok untuk lansia yang tidak suka minuman panas. C. Jamu beras kencur. Ini adalah olahan populer di Jawa dan banyak dijual dalam bentuk siap minum. Namun, untuk sahabat lansia yang ingin membuat sendiri agar lebih aman, berikut resep sederhananya. Bahan: 2 ruas kencur, 1 genggam beras, rendam 2 jam, 2 sendok makan gula aren, 500 ml air matang hangat. Cara membuat: beras yang sudah direndam ditumbuk halus bersama kencur. Tambahkan air, gula aren, lalu peras dan saring. Minum 1 gelas kecil 2-3 kali seminggu. Catatan: jangan dikonsumsi setiap hari karena ada kandungan karbohidrat tinggi dari beras dan gula aren. D. Infus kencur dalam air hangat. Untuk sahabat lansia yang sensitif terhadap rasa tajam kencur, cara infus ini bisa menjadi pilihan ringan. Iris tipis kencur, sekitar 2-3 irisan, masukkan dalam gelas berisi air hangat. Diamkan 15-20 menit, lalu minum airnya perlahan. Bisa ditambah irisan jahe atau daun mint untuk variasi rasa. 2 dosis dan frekuensi konsumsi untuk lansia. Meski alami, kencur tidak boleh dikonsumsi berlebihan, terutama oleh lansia yang memiliki gangguan lambung, ginjal, atau hati. Berdasarkan saran dari para herbalis dan dokter pengobatan tradisional, berikut adalah aturan umum. Dosis harian maksimal, 3-5 gram kencur segar per hari, sekitar 2 ruas kecil. Frekuensi konsumsi, 2-3 kali seminggu untuk pencegahan dan perawatan ringan. Waktu terbaik konsumsi, pagi hari setelah sarapan atau sore hari setelah makan. Catatan penting: jangan dikonsumsi saat perut kosong. Jika sedang konsumsi obat dari dokter, beri jeda 1-2 jam agar tidak saling mengganggu. 3. Kombinasi bahan alami yang aman dan menguatkan efek kencur. Untuk memperkuat manfaat kencur terhadap saluran pernapasan, sahabat bisa mencampurkannya dengan bahan alami lain yang sudah terbukti aman untuk lansia. A. Kencur jahe. Gabungan 2 rimpang ini sangat efektif untuk menghangatkan tubuh, melonggarkan pernapasan, dan mencegah flu. B. Kencur madu. Kombinasi ini sangat baik untuk meredakan batuk dan menghaluskan tenggorokan yang kering. C. Kencur daun sereh. Sereh mengandung citronellal yang baik untuk melawan infeksi, cocok untuk terapi uap atau rebusan. D. Kencur kayu manis. Bagi lansia yang memiliki kadar gula stabil, campuran ini membantu memperlancar peredaran darah dan meningkatkan rasa jamu. 4 pantangan dan hal yang harus diperhatikan. Sahabat channel Lansia Sehat, meskipun kencur adalah bahan herbal yang aman, tetap ada hal-hal penting yang perlu diperhatikan agar manfaatnya tidak berubah menjadi risiko, terutama bagi lansia dengan kondisi khusus. Jangan konsumsi berlebihan, karena kencur mengandung minyak atsiri yang bisa memicu iritasi lambung jika dikonsumsi terlalu banyak. Tidak disarankan untuk penderita MA kronis, GERD, atau radang lambung aktif. Konsultasikan dengan dokter terlebih dahulu jika sahabat sedang mengonsumsi obat pengencer darah, karena kencur bisa meningkatkan sirkulasi. Hindari campuran dengan susu atau santan, karena bisa membuat perut kembung. Jika muncul efek seperti mual, pusing, atau perih di lambung setelah minum kencur, hentikan sementara dan evaluasi kembali dosisnya. 5 tips memilih dan menyimpan kencur yang baik. Agar kencur yang dikonsumsi tetap segar dan berkhasiat tinggi, sahabat perlu tahu cara memilih dan menyimpannya dengan benar. A. Ciri kencur segar dan berkualitas. Kulitnya halus dan tidak keriput, tidak berlendir atau lembek. Aromanya tajam dan khas. Jika dipotong, dagingnya berwarna putih cerah. B. Cara menyimpan. Simpan di tempat kering dan sejuk, jangan di tempat lembab. Bisa disimpan dalam kulkas dalam wadah tertutup. Untuk penyimpanan jangka panjang, bisa dikeringkan lalu disimpan dalam botol kaca. Sahabat channel Lansia Sehat, kita sudah bahas bersama cara mengonsumsi kencur yang aman, efektif, dan praktis, lengkap dengan kombinasi alami dan pantangan yang perlu diperhatikan.
Informasi ini sangat penting agar sahabat bisa memanfaatkan kencur dengan maksimal, tanpa menimbulkan risiko bagi tubuh. Namun, tentu saja pengetahuan tidak akan lengkap tanpa mendengar langsung pengalaman para lansia yang sudah membuktikan sendiri manfaat kencur untuk mengatasi masalah pernapasan. Di bab berikutnya, kita akan mendengar kisah nyata, testimoni inspiratif dari mereka yang telah rutin mengonsumsi kencur dan merasakan perbedaannya secara nyata. Sampai jumpa di bab 5. Semoga semangat sahabat dalam menjaga kesehatan terus meningkat dari hari ke hari. Bab 5. Testimoni lansia yang telah merasakan manfaat kencur untuk pernapasan. Sahabat channel Lansia Sehat, setelah kita membahas panjang lebar tentang kandungan kencur, cara kerjanya di tubuh lansia, hingga berbagai cara aman dan efektif mengonsumsinya, kini tibalah kita pada bab yang paling menyentuh dan inspiratif. Bab ini akan menyajikan kisah nyata dari para lansia yang sudah membuktikan sendiri bagaimana kencur membantu mengatasi masalah pernapasan mereka secara nyata, dari yang tadinya sering batuk dan sesak napas, hingga akhirnya merasa lebih lega dan bisa beraktivitas dengan normal kembali. Cerita-cerita ini dikumpulkan dari wawancara langsung, testimoni video, dan catatan pengalaman pasien di beberapa komunitas lansia sehat dan posyandu lansia. Di akhir cerita, kami juga menyajikan tanggapan dokter terhadap kisah-kisah tersebut, sebagai penyeimbang agar informasi ini tetap memiliki landasan medis yang kuat. Mari kita mulai dengan kisah pertama. 1. Pak Ridwan, 71 tahun, Bekasi. Saya bisa tarik nafas panjang lagi. Pak Ridwan adalah seorang pensiunan guru yang tinggal di Bekasi. Selama hampir 5 tahun, beliau memiliki keluhan batuk berdahak yang tidak kunjung sembuh. Meskipun hasil röntgen paru-paru tidak menunjukkan masalah besar, dokter menyebut kondisinya sebagai bronkitis ringan kronis, yang sering kambuh saat cuaca dingin atau kelelahan. Setiap bangun pagi saya batuk-batuk, napas serak, tenggorokan kering dan gatal. Kadang sampai muntah karena saking banyaknya dahak yang gak keluar, cerita Pak Ridwan. Setelah mencoba berbagai obat kimia dan merasa tubuhnya makin lemas, beliau mulai mengikuti saran dari tetangganya untuk mencoba air rebusan kencur madu. Awalnya saya tidak percaya. Masa iya sih cuma rimpang kecil bisa ngalahin obat pabrikan? Tapi karena nggak ada pilihan dan batuk makin parah, saya coba juga. Alhamdulillah, baru 3 hari minum tiap pagi, saya merasa tenggorokan lebih lega. Saya bisa tarik napas panjang tanpa batuk-batuk, tambahnya. Setelah konsumsi rutin selama 2 minggu, batuknya hampir tidak pernah kambuh lagi. Bahkan saat musim hujan, yang biasanya membuat Pak Ridwan tersiksa, tahun ini beliau bisa tidur nyenyak. 2. Ibu Mariam, 68 tahun, Semarang, tidak perlu nebulizer lagi. Ibu Mariam adalah seorang pensiunan perawat. Beliau punya riwayat asma sejak remaja, dan ketika memasuki usia lanjut, kondisi asmanya semakin sering kambuh. Beliau biasa menggunakan nebulizer 2-3 kali seminggu, terutama saat malam hari atau ketika udara dingin. Napas seperti ketarik, dada berat, dan sering panik sendiri. Anak-anak sudah khawatir saya makin ketergantungan sama alat itu, ujar Ibu Mariam. Sejak mengikuti komunitas lansia di RW-nya, ia mulai diperkenalkan pada ramuan kencur rebus jahe madu yang diminumnya 2 hari sekali. Efek yang dirasakan cukup mengejutkan. Saya tidak langsung lepas nebulizer. Tapi setelah 2 minggu, saya perhatikan saya mulai bisa tidur lebih tenang. Tidak lagi terbangun karena sesak. Setelah sebulan, saya bisa seharian tanpa inhaler. Jelasnya dengan penuh rasa syukur. Kini beliau rutin menyeduh kencur setiap pagi. Tidak hanya membantu napasnya, tapi juga membuat tubuhnya terasa lebih hangat dan bertenaga. 3. Bapak Tono, 75 tahun, Surabaya, sudah tidak mudah kelelahan. Bapak Tono dulunya adalah seorang montir. Beliau mengalami keluhan napas pendek dan cepat lelah saat berjalan, bahkan hanya dari kamar ke ruang tamu. Saat diperiksa ke dokter, tidak ditemukan penyakit jantung atau paru berat, namun volume paru-parunya menurun karena usia. Anaknya kemudian mencari solusi herbal dan menemukan referensi mengenai kencur sebagai pelonggar otot pernapasan. Saya disuguhi air kencur tiap sore. Awalnya tidak suka rasanya, tapi lama-lama malah nyari kalau tidak diminum, ujarnya sambil tertawa. Setelah 1 bulan, Pak Tono mulai bisa berjalan lebih jauh tanpa ngos-ngosan. Ia bahkan mulai ikut senam lansia yang dulu selalu ia lewatkan karena sesak. Saya tidak merasa muda lagi. Tapi setidaknya sekarang saya bisa bernapas tanpa harus duduk terus, katanya dengan bangga. 4. Ibu Eni, 66 tahun, Yogyakarta, batuk flu jadi tidak berkepanjangan. Ibu Eni dikenal sebagai orang yang sering sakit saat musim pancaroba.
Batuk dan pilek bisa bertahan sampai 2 minggu, padahal hanya flu biasa. Biasanya batuknya panjang, dahaknya susah keluar. Tenggorokan juga sering perih dan nyeri, ceritanya. Namun sejak ia belajar meracik infus air kencur dengan serai dan madu, ia mulai rutin mengonsumsinya setiap sore. Hasilnya sangat terasa ketika ia terkena flu awal tahun ini. Saya hanya batuk 2 hari. Setelah itu, tenggorokan terasa enak. Biasanya bisa 2 minggu loh, kata Ibu Eni. Ia juga mengatakan tidur jadi lebih nyenyak, dan badan tidak cepat letih. Sekarang, air infus kencur menjadi minuman wajib baginya, terutama saat cuaca mulai berubah. 5 kesaksian dari komunitas Posyandu Lansia Bandung. Kami minum jamu kencur bersama. Di salah satu posyandu lansia di Bandung, para peserta rutin membuat jamu beras kencur setiap pekan. Program ini digagas oleh kader kesehatan lingkungan sebagai upaya menjaga kebugaran dan mengurangi keluhan pernapasan yang umum terjadi pada lansia. Rata-rata peserta mengatakan bahwa sejak minum jamu kencur, mereka jarang pilek dan batuk tidak sampai mengganggu tidur lagi, kata Busri, Ketua Posyandu Lansia setempat. Selain menjaga kesehatan fisik, kegiatan ini juga meningkatkan semangat sosial dan gotong royong, karena para lansia merasa saling mendukung dan diberdayakan. Analisis dokter. Apa kata medis tentang testimoni ini? Agar testimoni ini tidak berdiri sendiri, kami menghadirkan penjelasan dari Dr. Hendra Irawan, seorang dokter umum dengan spesialisasi herbal di Solo. Pengalaman-pengalaman seperti ini sangat valid sebagai data empiris. Jika banyak pasien merasakan manfaat yang sama, itu bukan kebetulan. Kandungan kencur memang bersifat multifungsi, terutama bagi saluran pernapasan. Senyawa ekspektoran, antiinflamasi, dan aromaterapinya bekerja sinergis. Namun beliau juga mengingatkan, herbal bukan pengganti obat medis, tapi bisa menjadi pelengkap. Dan karena kencur cukup kuat aromanya, dosis harus dikontrol terutama pada lansia dengan MAC atau ginjal sensitif. Dr. Hendra menyarankan untuk memulai dengan dosis ringan, dan jika tidak ada keluhan, dapat ditingkatkan perlahan sesuai kebutuhan tubuh. Poin-poin yang bisa dipetik dari kisah-kisah tersebut. Dari kelima testimoni di atas, kita bisa menyimpulkan beberapa hal penting. Kencur membantu meredakan batuk berdahak dan sesak napas secara perlahan tapi nyata. Efek positif muncul dalam waktu 3 hari hingga 2 minggu, tergantung kondisi tubuh masing-masing. Rutin konsumsi lebih penting daripada jumlah yang banyak sekaligus. Kencur bisa dikombinasikan dengan bahan lain seperti jahe, sereh, atau madu untuk memperkuat efeknya. Kegiatan bersama seperti senam lansia dan minum jamu bersama meningkatkan keberhasilan terapi karena ada dukungan sosial. Kesimpulan, sahabat channel Lansia Sehat, 5 kisah nyata ini adalah contoh bagaimana pengetahuan tradisional jika dipadukan dengan pemahaman medis bisa memberikan hasil luar biasa. Kencur, yang selama ini dianggap hanya sebagai bumbu dapur, ternyata memiliki kekuatan alami yang mampu membantu sistem pernapasan para lansia menjadi lebih baik. Namun tentu saja, keberhasilan para lansia dalam mengatasi keluhan pernapasan ini tidak hanya karena kencurnya saja, tapi juga karena kemauan untuk menjaga kesehatan secara menyeluruh, mulai dari pola makan, olahraga ringan, hingga minum herbal secara teratur. Di bab berikutnya, kita akan menutup rangkaian narasi ini dengan rangkuman lengkap, saran dokter, dan panduan singkat agar sahabat bisa memulai kebiasaan sehat dengan kencur secara mandiri. Sampai jumpa di bab penutup. Semangat terus menjaga napas tetap lega dan hidup tetap sehat. Penutup. Menjaga napas tetap lega di usia lanjut bersama kencur. Sahabat channel Lansia Sehat yang kami hormati dan sayangi. Perjalanan kita dalam memahami manfaat kencur untuk mengatasi masalah pernapasan telah sampai pada akhirnya. Kita telah membahas mulai dari pentingnya menjaga kesehatan saluran napas di usia lanjut, mengenal kandungan aktif dalam kencur, cara kerjanya di tubuh, berbagai cara aman mengonsumsinya, hingga testimoni inspiratif dari para lansia yang sudah merasakan langsung manfaatnya. Kita jadi tahu bahwa kencur bukan hanya bumbu dapur, tapi juga tanaman obat yang kaya manfaat, khususnya bagi saluran pernapasan. Kandungan seperti etil pemetoksisinamat, borneol, flavonoid, dan sineol mampu meredakan radang, melonggarkan dahak, dan menguatkan imun paru-paru. Cara konsumsi yang aman, seperti air rebusan, campuran dengan madu, atau infus herbal, bisa membantu lansia merasakan manfaat tanpa risiko efek samping. Banyak lansia terbukti lebih lega napasnya, tidur lebih nyenyak, dan tidak mudah batuk berkepanjangan setelah rutin konsumsi kencur. Namun lebih dari itu, pesan penting dari seluruh isi video ini adalah, kesehatan pernapasan tidak bisa diserahkan pada obat semata.
Ia butuh perhatian, kebiasaan, dan ketekunan. Dan salah satu kebiasaan kecil namun besar manfaatnya adalah dengan rutin meminum kencur dalam takaran yang pas. Bagi sahabat yang masih ragu, tidak ada salahnya mencoba sedikit dulu. Seperti para lansia yang kita dengar kisahnya tadi, mereka tidak langsung sembuh, tetapi terus mencoba dengan niat dan ketekunan. Hasilnya pun luar biasa. Dan bagi sahabat yang sedang dalam masa pemulihan, baik karena batuk, sesak, atau hanya ingin menjaga paru-paru tetap bersih dan kuat, kencur bisa menjadi teman alami sehari-hari yang murah, mudah ditemukan, dan aman. Jangan lupa, minum air putih cukup, hindari rokok dan asap pembakaran, rutin berjemur dan bergerak ringan, dan seminggu 2-3 kali, sediakan waktu untuk meracik kencur di rumah. Kalau sahabat ingin berbagi pengalaman atau punya pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Kami selalu senang membaca kisah-kisah dari para sahabat lansia di seluruh penjuru Nusantara. Kami doakan semoga napas sahabat selalu terasa lapang, hidup terasa ringan, dan tubuh tetap diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjalani hari-hari di usia emas ini. Amin ya Rabbal Alamin. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat, tetap sehat, dan tetap menjadi inspirasi bagi generasi di bawah kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan penuh cinta. Dari kami tim channel Lansia Sehat.